apakah aku akan menjumpai iman pada waktu aku kembali. Ibadah kedua kemarin dalam firman Allah, kejatuhan yang kita lihat dari ayat-ayat yang menyebabkan cahaya lampu itu padam, yang menyebabkan bumi begitu kelam, gelap, pekat, yang menyebabkan pekatnya sampai benar-benar gelap. Menyedihkan sebab tidak ada lagi orang-orang yang disebut pilihan, bintang-bintang yang bercahaya. Tidak ada lagi umat pilihan Allah. Orang-orang pilihan yang diharapkan bersinar, bercahaya. Tidak ada lagi bintang-bintang yang ditugaskan memang menerangi kegelapan di waktu malam. Tidak bercahaya. Memang itu sudah pernah terjadi ketika bangsa Israel meninggalkan aku. Kembali pada akhir zaman terulang sejarah bagaimana orang-orang pilihan meninggalkan Tuhan. Orang-orang bijaksana. Kemarin kita lihat juga orang-orang bijaksana yang harusnya dengan bijaksana mengambil sikap, mengambil tindakan. Disebut orang bijaksana. Bahasa Greka disebut dengan magai. Artinya orang-orang yang menyembah Tuhan. Majus, magai. Natal tidak lepas dari kisah tentang Majus. Tetapi kalau orang-orang Majus datang dari negeri timur mencari bayi yang dituliskan di dalam buku yang mereka baca, mereka berkata ada bintang yang menuntun kami. Mereka tanya kepada Herodes. Tidak ada jawaban. Bahkan terkejut Herodes. Ada raja lahir di tanah Yehuda. Tidak ada raja lain selain aku, kata Herodes. Para Majus berkata, kami membacanya. Orang-orang bijaksana ini, orang-orang yang berhikmat ini berkata, kami telah baca kisahnya. Tapi Herodes tidak tahu. Dia panggil semua orang-orang pandai di kerajaan. Cari tahu apakah benar berita yang dibawa oleh para Majus ini. Matius pasal 1. Pasal 2. Ayat yang ketiga. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. 4. Ketika dicari tahu, benar
ayat yang kelima, di Bethlehem, di tanah Yudea. Benar, rupanya ada berita bahwa seorang raja akan dilahirkan di sana. Ditulis dalam Mika 5 ayat yang pertama. Mereka cari dan mereka ketemu ahli Taurat, imam-imam dikumpulkan, coba cari. Mereka temukan benar. Herodes berkata kepada para Majus ini, pergi, ayat 8, selidiki dengan saksama mengenai anak itu. Orang bijak sebenarnya tahu. Para Majus tahu. Mereka tinggalkan sebab tidak ada jawaban dari Raja Herodes. Tapi dengan bijaksananya mereka mencari jalan untuk ketemu dengan anak yang dilahirkan. Dan kisah Natal membawa kita kepada kisah tentang persembahan emas, kemenyan, dan mur dari para Majus. Dengan catatan mereka bertemu dengan Yesus. Orang bijak. Tetapi di dalam kitab Daniel kemarin, orang bijak itu jatuh. Orang bijak adalah orang yang membaca firman, mengerti. Orang bijak berarti orang yang tahu firman. Tetapi sayang, jatuh. Di mana pengertiannya? Di mana kebijaksanaannya? Bangsa Israel, kita kembali ke pasal 2, Yeremia 2. Ayat yang ke-23. Bagaimanakah engkau berani berkata, aku tidak pernah menajiskan diriku. Aku tidak pernah mengikuti para Baal. Lihat tingkah lakumu di dalam lembah. Ketahuilah apa yang telah kau lakukan. Hai onta betina yang ringan kaki, yang berlari kian kemari. Ayat 26. Seperti malunya pencuri apabila kedapatan, demikian malunya kaum Israel, para raja, pemuka, imam, nabi, yang tidak lagi menyembah kepada Allah, tetapi berkata kepada sepotong kayu, ayat 27, engkaulah Bapakku. Kepada batu, engkaulah yang melahirkan aku. Sungguh, mereka membelakangi aku dan tidak menghadapkan mukanya kepadaku. Sedih hati Allah. Manusia yang diselamatkan, yang ditebus dengan darahnya. Manusia yang dibeli dengan harga tunai. Akhirnya Allah harus mengambil sikap, mengambil tindakan. Ayat 31. Aku menjadi padang gurun bagi Israel, atau tanah yang gelap gulita.
Aku menjadi padang gurun. Hukuman bagi Israel adalah padang gurun. Aku menjadi padang gurun bagimu. Yang ada di padang gurun cuma ketandusan, cuma auman, ketakutan, kegelisahan, kelaparan. Itu yang ada di padang gurun. Hilang orang bijak, hilang orang pilihan, hilang bintang-bintang. Hingga bumi menjadi gelap, pekat. Puji Tuhan. Di hari-hari seperti ini, kalimat dalam ibadah ketiga, bersinarlah bagi Tuhan. Kalimat yang terdengar dalam ibadah ketiga kemarin, bersinarlah bagi Tuhan. Waktu bagi kita bukan menyinari diri sendiri, itu jeruk makan jeruk. Tapi waktu yang Tuhan mau bagi kita lakukan adalah bersinarlah bagi Tuhan. Berbuatlah sesuatu yang dapat menyinari sekeliling. Gak usah jauh deh. Gak usah terlalu jauh. Tidak usah berangan-angan sampai ke kutub utara. Bersinarlah di sekeliling kita. Berbuatlah sesuatu. Kalau cahaya itu sudah mulai redup, mari kita bersihkan kembali. Kotoran-kotoran kita gunting, kita sepit, kita buang. Ayo, ajakan pertama, minggu pertama Natal, mari kita perbaiki diri kita. Kita bersihkan diri kita agar kita dapat bercahaya bagi Tuhan. Agar ada orang-orang yang berkata, di sana ada lampu, di sana masih ada lampu menyala. Siapa yang mau lihat Bulak Serai? Pinggir kota Jakarta. Terhina, ya. Tersisi, ya. Tidak dilihat orang, ya. Cahaya itu tidak pernah berteriak, saudara. Diam. Tapi dia menerangi. Cahaya itu gak pernah berteriak, hei, aku terang bagi kalian. Gak pernah. Cahaya itu diam. Tapi cahayanya, sinarnya berarti bagi sekelilingnya. Bangsa Israel seharusnya menjadi cahaya, menjadi terang. Ajakan terakhir kemarin, bangkitlah. Bangkitlah. Karena terang Tuhan terbit atas kamu. Bangkitlah. Bercahayalah. Mulaikan sesuatu untuk bisa bangkit dan bisa bercahaya. Menjadi tanggung jawab kita. Menjadi tugas-tugas kita. Mulai dari diri kita. Pertobatan kepada Tuhan pasal yang ketiga. Kitab Yeremia berkata pertobatan. Untuk bisa bangkit harus bertobat dulu. Untuk bisa bangkit harus potong dulu. Gunting dulu. Segala perkara yang kotor. Yang hangus, yang terbakar. Gunting dulu. Segala perkara-perkara yang gak berguna dalam hidup kita. Sunatkan dulu. Potong dulu, buang dulu. Periksa, adakah minyaknya murni? Kemarin kita melihat diberikan minyak zaitun
yang tumbukan murni. Jangan bahan bakar campuran, jangan minyak campuran, tapi murni. Yang dibawa kepada Yesus dari para Majus adalah ketiga macam persembahan yang murni. Emas, logam mulia yang tidak pernah berubah karena cuaca. Panas, hujan tidak merubah kualitas dari emas. Tidak. Ia tetap berkualitas logam mulia. Tidak terpengaruh dengan sekeliling. Bukan ikut arus. Di bawah arus kelemahan jadi lemah. Di bawah arus kegelisahan jadi gelisah. Di bawah arus ketakutan jadi takut. Tidak terpengaruh. Ibadah kita tidak terpengaruh. Sehari penuh hujan mengguyur, tapi Tuhan tetap berkati jiwa-jiwa. Bisa beribadah sampai ibadah ketiga, padahal hujannya luar biasa. Bersyukur kepada Tuhan. Jemaat yang tidak tergoyahkan, apakah hujan, apakah panas, bersyukur kepada Tuhan. Murnikan ibadah kita. Kemenyan adalah pohon yang menghasilkan kulit yang harum. Kalau saudara membeli kemenyan, membeli rempah-rempah kemenyan, diambil kulitnya, baunya luar biasa. Ditabur di perbaraan, ia hanya menghasilkan bau harum. Mezbah dupa dalam tatanan perkakas bait Allah. Mezbah dupa bukan terletak pada mezbah korban di depan pintu masuk pelataran. Tapi mezbah dupa terletak pada pintu masuk ruang Maha Kudus. Yang boleh dibakar di sana hanya kemenyan. Keluaran pasal 30. Keluaran pasal 30. Pada ayat yang ke-7 supaya jelas ya. Di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian tiap-tiap pagi. Apabila ia membersihkan lampu, haruslah ia membakarnya. 8. Di atas mezbah jangan kamu persembahkan ukupan lain ataupun korban bakaran atau korban sajian atau korban curahan, jangan kamu curahkan di atasnya. 10. Itulah barang Maha Kudus. Cuma kemenyan yang boleh ditaruh di atas mezbah dupa. Sebab itu namanya dupa, harum. Persembahan yang kedua dari Majus adalah kemenyan.
pagi dan petang. Persembahan pagi telah dilakukan oleh Yesus sendiri di atas kayu salib. Persembahan bukan kambing, bukan domba, tapi mempersembahkan dirinya sendiri di atas Golgota. Tidak ada kurban yang lebih menarik hati Allah kecuali melihat di kayu salib itu tergantung anak yang dikasihinya. Korban pada waktu petang adalah bagian kita. Pagi dan petang. Korban pada waktu petang adalah dari kita. Mempersembahkan persembahan yang murni. Roma 12, yaitu persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Itu kemenyan. Mempersembahkan berarti seperti lilin kemarin yang habis, yang meleleh, tapi sekelilingnya terang. Dibutuhkan orang-orang yang tidak lagi memikirkan diri sendiri, rela terbakar bagi orang lain, rela menyala bagi orang lain. Pertobatan Israel yang dinantikan oleh Allah. Akuilah kesalahanmu, ayat 13 Fatsal 3. Engkau telah mendurhaka, telah melampiaskan cinta birahimu kepada orang asing di bawah pohon yang rimbun dengan tidak mendengarkan suaraku. Maka akan datang umat dari Sion, akan datang orang-orang yang bertobat tadi, akan membawa orang kepada Tuhan. Ayat 17, Yerusalem akan disebut tahta Tuhan, dan segala bangsa akan berkumpul di sana demi nama Tuhan. Mereka akan bertobat. Pada masa itu kaum Yehuda akan pergi kepada kaum Israel. Mereka datang bersama-sama dari negeri utara ke negeri yang kubagikan kepada nenek moyangmu sebagai milik pusaka. Akan datang menggenapi nubuat Yesaya pasal 2. Masih ingat? Yesaya pasal 2 berkata, maka di hulu gunung-gunungku yang kudus akan datang berduyun-duyun orang-orang yang bertanyakan jalan-jalan ke rumah Allah Yakub. Digenapi. Kapankah itu? Pada waktu lampu itu bercahaya. Pada waktu terang itu menyala. Pada waktu jemaat Bulak-Serai bertobat dan bercahaya, maka orang akan berduyun-duyun. Akan datang, akan berkerumun, akan berduyun-duyun. Bukan mencari Bulak-Serai, tapi mencari cahaya itu. Kunang-kunang itu datang, saudara. Ketika ada lampu, kunang-kunang datang. Mulai datang. Kalau saja kita terang kita yang ada di dalam kita mulai bercahaya,
Kita membuang segala perkara yang salah, yang tidak berarti. Penyunatan adalah pemenggalan kulit hatan. Pemenggalan perkara-perkara yang tidak berarti dalam hidup kita. Mulai kita bersihkan. Maka terangmu akan bercahaya. Maka orang akan berduyun-duyun. Kata firman Allah ini bukan cuma tulisan. Tapi sebuah janji. Pada waktu itu Yerusalem akan disebut tahta Tuhan. 2 minggu lalu firman Allah berkata, apabila umatku membersihkan dirinya. Apabila ukuran itu, masih ingat ya, ukuran hidup kita diukur sama seukuran dengan ukuran Kristus. Maka terang Tuhan akan bercahaya. Ketika kita mulai ukur, bukan ukur kepada gereja A, ke gereja sana begini, selesai dengan kalimat menunjuk gereja AB. Kita ukur diri kita dengan firman Allah. Enggak ada ukuran yang tepat. Enggak ada gereja yang sempurna. Yang sempurna cuma satu, Yesus. Ukurannya adalah firman Allah. Kita nggak usah meniru apapun dan siapapun. Kita tiru Yesus kita. Kita tiru seukuran dengan Kristus. Ukurannya sudah ada. Tongkat, bukan tongkat buluh atau tongkat bambu, tapi tongkat emas. Masih ingat ya? Wahyu 21. Dia pakai ukuran dengan tongkat emas. Persembahan ketiga adalah mur. Memang seukuran dengan Kristus. Tidak nyaman bagi daging. Sakit bagi daging. Tapi ukuran Kristus itu adalah sempurna. Persembahan ini dibawa oleh Majus kepada Yesus. Kita akan lihat rentetan peristiwa ini dalam ibadah kedua, minggu kedua, ibadah minggu ketiga, dan ibadah minggu keempat. Tuhan tolong kita, memberkati kita. Mari kita berdoa. Kita berdiri bersama. Tenang sejenak. Lihat setiap hatimu. Lihat setiap jiwamu. Aku mau
setia. Aku mau setia Tuhan. Kalimat pertama pada pagi ini, Israel berpaling daripada Allah, bahkan meninggalkan Tuhan, berpaling kepada Baal, berkata kepada kayu, berkata kepada batu, Engkaulah Bapakku, meninggalkan Tuhan. Pagi ini, kelompok kecil di Bulak Serai ini, setiap follower live streaming, lihat masih ada Tuhan satu di sini yang tunduk membawa persembahan emas, kemenyan, dan mur. Seperti demikian malam Yesus Engkau sampai akhir sampai bahkan aku sampai ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota. Ku tetap setia, ku taruh tanganmu di dada. Aku mau setia, tidak terpengaruh hujan atau panas, tidak terpengaruh senang atau susah, tidak terpengaruh dengan arus gelombang banyak atau sedikit. Aku mau setia. Haleluya. Betapa Yesus tersenyum melihat kita pagi ini, tunduk dan berkata, masih ada orang-orang yang mau setia. Oh haleluya. Betapa senang hatimu Tuhan. Tidak ada hujan, tidak ada panas yang mencegah ibadahku. Aku mau setia Tuhan. Haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji sampai ku dapatkan mahkota. Haleluya. Buat semua karyamu yang telah Engkau berikan, mengingatkan kami di minggu yang pertama untuk belajar setia, untuk mengasihi Engkau dengan tidak bergoyah karena apapun dan siapapun, tapi aku mau tetap setia. Seperti wanita menangis, demikian mama Yesus sampai ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji sampai ku
sampai akhir ku menentukan, ku tetap setia menanti janji sampai ku dapatkan kekuatan. Ku tetap setia. Terima kasih Tuhan, sejuknya firman Allah memberkati kami pagi ini, membawa kami hari ini dalam kemurahan kasih setia Allah, semakin setia dan semakin setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kita semua, bersama kita berkata, amin. Tuhan Yesus